Pemirsa, untuk mengetahui perkembangan perdagangan komoditas hingga sore ini kita sudah terhubung bersama Andri Hardianto, Research and Market Analyst Asia Trade Point Futures. Ya, Halo. Pak Andri, seperti apa volume transaksi perdagangan komoditas hingga sore ini? Oke, baik. Selamat sore, Mbak Popi dan pemirsa Berita Satu. Jadi untuk perdagangan komoditas di hari Rabu tengah pekan ini memang tampaknya ada sedikit penurunan volume transaksi ya, Mbak. Di sini tercatat volume untuk Arabica kopi ini juga mengalami penurunan dari 684 lot menjadi 552 lot. Sementara saya juga mencatat di sini volume transaksi untuk emas berjangka itu juga justru emas berjangka mengalami kenaikan. Sementara olein itu tidak berubah dan robusta kopi juga mengalami penurunan. Jadi saya pikir secara umum memang mengalami penurunan, hanya emas berjangka dan loko London yang mengalami kenaikan di sini, Mbak Popi, untuk perdagangan tengah pekan ini. Oke, lalu untuk olein dan juga emas seperti apa? Oke, baik. Untuk olein sendiri tampaknya memang pelaku pasar untuk tengah pekan ini masih bersikap hati-hati, Mbak ya. Cuma memang sejak awal pekan kemarin olein ini sempat mengalami kenaikan dikarenakan adanya pelemahan mata uang dolar Amerika. Seperti kita tahu, dengan melemahnya mata uang dolar Amerika ini menjadi sebuah katalis positif ya untuk harga komoditas. Karena kita tahu perdagangan komoditas global itu menggunakan mata uang Amerika untuk perdagangannya. Jadi dengan melemahnya dolar, di sini berhasil mengangkat beberapa atau mayoritas harga komoditas termasuk olein, Mbak. Dan untuk kondisi hari ini juga olein di sini saya lihat mengalami sedikit kenaikan ya, tapi memang masih tipis. Itu juga dikarenakan kondisi tengah pekan di mana ada beberapa pelaku pasar juga melakukan aksi profit taking, Mbak. Oke, jadi memang profit taking ini variatif untuk hari ini. Betul, dari pasar saham dan juga komoditas begitu ya. Betul sekali. Lalu bagaimana Mas Andri dengan kopi? Tadi Arabica sudah disebutkan, soal kakao seperti apa? Ya, untuk kopi Arabica sendiri, Mbak, untuk permintaan globalnya di sini saya mencatat ada sedikit penurunan ya, meskipun tipis ya, hanya sekitar 0,9%. Sementara untuk kakao juga di sini saya juga mencatat adanya penurunan permintaan secara global itu sebesar 3%. Kondisi-kondisi tersebut ditambah dengan pelemahan dolar yang terjadi sejak awal pekan kemarin itu tampaknya berhasil untuk mensupport atau menopang pergerakan harga kakao dan kopi, meskipun dalam perdagangan hari ini tampaknya penguatannya juga sedikit terbatas, Mbak ya. Dikarenakan tadi yang saya katakan memang kondisi tengah pekan biasanya secara psikologis pelaku pasar akan melakukan aksi profit taking, Mbak. Seperti itu kira-kira. Oke, lalu bagaimana dengan simposium Bank Sentral saat ini? Yang pekan ini mendorong aksi ambil untuk emas begitu ya? Atau justru menahan beli kembali? Baik, jadi memang pertemuan di Jackson Hole ini di mana adanya simposium Bank Sentral. Seperti kita tahu, mayoritas bank sentral secara global ini kan mengambil kebijakan dovish, Mbak ya. Dalam arti kebijakan suku bunga rendah atau bahkan mendekati 0%. Di mana jelas dengan kebijakan seperti ini, tampak bahwa aset-aset berisiko seperti mata uang khususnya ini kurang bersinar atau kurang diminati oleh pelaku pasar. Dan tampaknya pelaku pasar lebih memilih untuk melakukan transaksi pada aset aman seperti emas atau bahkan perak. Dan kondisi ini juga tampaknya akan terjadi menurut saya hingga akhir bulan ini. Tapi sekali lagi tampaknya simposium Bank Sentral ini juga menjadi perhatian khusus pelaku pasar, dan itu juga terbukti atau tergambar dari adanya profit taking juga untuk perdagangan emas untuk hari ini, Mbak. Seperti itu kira-kira. Oke, lalu seperti apa potensi fluktuasi harga emas, Mas Andri, hingga akhir Agustus ini? Iya, kalau saya lihat secara teknikal, Mbak, untuk harga emas dalam pekan kemarin dan hingga tengah pekan hari Rabu ini itu bergerak di kisaran level 2000 per troy ounce sampai di 1950. Dan saya pikir jika pertemuan atau simposium di Jackson Hole ini tidak memberikan kebijakan yang baru,
saya pikir harga emas hingga akhir di Agustus ini akan kembali mendekati ke level 2000 atau bahkan level di atas 2000, Pak. Jika memang simposium di Jackson Hole ini tidak memberikan atau menyatakan adanya kebijakan baru, Mbak ya. Seperti itu kira-kira. Oke, prediksi komoditas untuk esok mungkin? Iya, untuk komoditas saya lihat pelaku pasar di sini yang harus diperhatikan oleh pelaku pasar adalah nilai tukar dolar, Mbak ya. Sekali lagi karena kenaikan komoditas dalam pekan-pekan ini memang lebih ditopang oleh pelemahan dolar. Dan tentu saja pelaku pasar juga harus mencermati hasil dari simposium Bank Sentral di Jackson Hole apakah akan berdampak pada penguatan dolar atau pelemahan dolar dan apakah simposium tersebut menghasilkan kebijakan yang baru atau bahkan tidak sama sekali. Jadi saya pikir untuk saat ini saya pikir pelaku pasar saya lebih menyarankan untuk wait and see. Cuma memang ke depan saya pikir potensi penguatan harga komoditas akibat pelemahan dolar itu masih cukup terbuka, Mbak. Oke, baik. Mas Andri, terima kasih untuk informasi dan juga analisisnya. Oke, baik. Ya, Andri Hardianto, analis Asia Trade Point Futures.